Dan beliau adalah Pak Andreas Margono, Silver Agency dari Kota Tangerang. Kita akan simak bagaimana kisah suksesnya, kapan bertemu dengan 3i Networks, dan beliau akhirnya memutuskan untuk hanya fokus menjalankan bisnis 3i Networks ini. Kita langsung saja dengarkan kisah suksesnya dari Pak Andreas. Selamat malam Pak Andreas. Selamat malam Bu Esther, selamat pagi, apa kabar pasti Ron? Silakan Pak, bisa menceritakan latar belakang sebelum di 3i Networks dan alasannya kenapa sih mau join di 3i Networks? Oke, baik Ibu Esther, alasan saya join di 3i Networks adalah saya ingin memiliki kebebasan waktu yang pasti Bu Esther, dan yang pasti juga karena saat itu sudah tidak ada modal lagi Bu, tidak ada modal lagi, akhirnya ya karena saya melihat peluang bisnis ini bagus dan modalnya pun jadi tabungan, ya akhirnya saya jalankan 3i Network ini. Baik Pak, sebelumnya Bapak bekerja, latar punya ini Bapak kan punya usaha sendiri Pak, mungkin diceritakan sedikit bagaimana Bapak menjalankan dan akhirnya Sinyalnya putus. Halo? Ya Pak. Ya Bu, bisa diulangi Bu, tadi sinyalnya agak. Ya, Bapak kan ini kan mungkin Bapak ceritakan sedikit latar belakangnya, karena Bapak adalah seorang usaha yang bergerak di bidang mebel selama 11 tahun. Bapak mungkin ceritakan sedikit suka dukanya punya usaha sendiri dan setelah itu melirik bisnis di 3i Networks Pak. Oke, baik Bu. Jadi Bapak Ibu semua, saat saya usaha di mebel furnitur kurang lebih 11 tahun, pengalaman yang luar biasa buat saya karena jatuh bangun saya di usaha tersebut dan akhirnya ya saya harus menjalankan 3i saat itu 2016 di keadaan saya yang sudah hampir-hampir pilot atau bangkrut. Saat itu saya ketemu informasi dari seorang teman 3i ini, dan yang menawarkan saya saat itu juga lucunya Bu, jadi dia belum join, jadi dia hanya dapat dari orang yang lewat saat itu, karena kebetulan teman saya juga waktu itu dia dagang, jadi kebetulan pas ada pembeli, nah dia dapat informasi 3i ini, dan akhirnya dia ngabarin saya saat itu dia bilang gini, Bang ini ada bisnis bagus, coba deh kesini gitu. Oke deh, nanti saya kesana gitu. Akhirnya saya ketemu. Nah saat itu diceritakan itu Bu tentang 3i Network ini. Ya saya pun menyadari saat itu karena memang nggak pernah punya tabungan dari saat saya usaha. Makanya saya menyadari sekali saat itu ketika informasi ini dapat, wah ini bagus juga peluang ini. Gitu, selain punya tabungan dan secara bisnisnya juga ada. Jadi membuat Bapak akhirnya memutuskan untuk bergabung di 3i Networks. Bagaimana Bapak bisa berproses di 3i Networks ini dari awal hingga mencapai Silver Agency, mungkin dibanding tingkat kesulitannya dengan punya bisnis konvensional, apa yang lebih sulit Pak, menjalankan 3i atau bisnis konvensional? Kalau perbandingannya jauh Bu, sangat-sangat sulit di usaha konvensional saya yang kemarin, karena di usaha konvensional saya kemarin saya harus mengatur situasi manajemen saya sendiri, ya untuk anak buah saya sendiri, keuangan saya sendiri, apalagi juga saya punya toko saat itu, dan toko itu saya maksimalkan gimana caranya supaya bisa dapat omsetnya bagus. Jadi saya harus bukanya itu kudu pagi Bu. Pagi pun ya tutupnya pun malam Bu, itu kurang lebih bisa 15 jam Bu itu toko dulu saya punya gitu. Dan luar biasa ketika saya jalankan 3i ini, wah ini kok rasa kerjanya santai sekali gitu, yang artinya saya nggak harus ketemu orang banyak di 3i ini Bu. Di sini kan cuma kita hanya dapat 3 orang
Tiga orang itu ada di setiap grup kita, atau salah satu orang di grup kita kalau memangnya dia mau jalan kan artinya ini sudah bisa kita jalankan, Bu. Jadi secara waktu sangat-sangat luar biasa santai Bu saya kerjakan di sini. Ya Pak. Dan secara waktu mungkin santai. Nah, secara cara kerjanya pun mungkin tidak seberat dan tidak terlalu menguras tenaga dan pikiran seperti profesional Pak ya. Dan betul. Secara karena Bapak ini sudah silver agency, Bapak bercerita sedikit pengalamannya secara finansial dibanding dengan konvensional yang Bapak punya dulu dan yang sekarang secara finansial seperti apa? Kalau secara finansial keuangan ya Bu ya, saya kan di silver ini kurang lebih saya dapat itu kurang lebih bonus saya di sini kurang lebih di angka 13 juta Bu ya. Karena juga baru silvernya 2 bulan yang lalu Bu. Artinya seperti ini Bu, saya punya angka 13 juta sekarang di sini. Berarti saya kalau di usaha konvensional saya kemarin saya harus memiliki omset kurang lebih ya 100 kali lipatnya Bu gitu. Jadi 13 juta untungnya dan omset saya itu harus 130 juta lah kurang lebih. Artinya kalau misalkan saya punya omset 130 juta dalam 1 bulan, saya punya keuntungan 13 juta Bu setiap bulan gitu. Dan waktu saya di usaha saya yang konvensional saya ya setiap harinya ya saya harus cari omset. Kalau misalkan 130 juta berarti kalau dibagi 30 hari itu kurang lebih di angka ya sehari itu bisa mungkin 4 juta ya Bu ya, 4 juta gitu Bu saat itu. Ya saya rasa juga lumayan Bu cari uang gitu secara omset 4 juta gitu Bu. Saat itu pun saya pun nggak pernah Bu dapat omset 4 juta gitu secara tiap hari gitu Bu ya kalau dikumpulkan. Tapi luar biasa Bu, saya dapat di 3i ini ya kalau bicara penghasilan saya punya 13 juta tapi saya tidak menggaji karyawan saya dulu ya kan. Kalau saya dulu mungkin punya penghasilan 6-7 juta tapi saya harus bayar karyawan saya dulu, bayar cicilan mobil, cicilan motor yang segala jadi operasional Bu. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali Bu bisnis 3i ini Bu. Artinya pun kita kerjakannya santai asal kita mau full heart, sepenuh hati dengan bisnis ini, mengenal perusahaannya dengan baik. Itu Bu. Ya baik Pak. Dan ini tentunya kalau misalkan Bapak punya pekerjaan konvensional dibanding dengan 3i Networks, untuk bicara tentang omset tentunya untuk mendapatkan omset kurang lebih 130 juta per bulan yang mendapatkan income atau bonus 13 juta, itu kira-kira Bapak butuh harus menghabiskan modal berapa juta Pak? Kalau di usaha saya dulu kurang lebih bisa modalnya itu bisa 200 sampai 300 juta Bu ya, yang pasti ratusan juta Bu di situ. Karena pribadi saya Bu ya dengan modal segitu pun saya pernah merasakan gitu ya modal 100 juta pun ya kita bisa lihat keuntungannya itu sekitar 5 sampai 6 juta lah Bu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kita untuk pengalamannya Bapak dengan modal katakanlah 200 juta itu keuntungan per bulannya kurang lebih 6 sampai 7 juta. Iya, kurang lebih Bu. Karena kan juga sekarang kompetitor banyak Bu. Gitu. Jadi bukan hanya kita aja yang jual mebel furnitur saat itu dan juga sekarang bersaing secara online Bu. Jadi apa-apa juga sekarang kita lebih ketat kompetisi secara online di situ Bu. Ya. Makanya luar biasa saya mengenal 3i, saya bisa kerjakan lewat online juga Bu gitu. Jadi pas posisi saya waktu itu sudah di 3i Agency baru saya memulai lewat online Bu, via Facebook. Sangat luar biasa Bu. Yang artinya kalau saya dulu di pekerjaan konvensional saya hanya menguasai satu wilayah aja Bu, Tangerang paling Bu ya. Karena kan saya di Tangerang. Pun paling itu nggak semua Tangerang Bu, paling ya mungkin antara 3 sampai 4 kecamatan lah Bu gitu. Tapi luar biasa Bu di 3i ini saya bisa kerjakan itu kita sampai Nusantara Bu gitu. Artinya dari Sabang sampai Merauke Bu di situ. Karena bisa lewat online. Baik, sangat menarik sekali ya Pak ya untuk dibahas ini sebenarnya. Nah, Bapak ini kan latar belakangnya dari seorang pengusaha ya yang punya bisnis konvensional sebelumnya dan kemudian terjun di bisnis networking yang kerjanya juga kerja tim ya, kerja tim. Betul, yang ibaratnya kalau dibanding dengan konvensional kan Bapak mungkin untuk jangkauannya pangsa pasarnya hanya satu daerah, satu kota, tapi ini kalau di 3i Networks Bapak jangkauannya itu bisa ibaratnya buka cabang dengan mudahnya di berbagai kota, bahkan sampai ke bangsa-bangsa pun bisa. Nah Bapak ceritakan dong Pak,
tips paling sederhana bagaimana Bapak memulai karir di bisnis ini? Bagaimana Bapak tips paling sederhana untuk memulai 3i Networks ini dengan mulai menemukan orang-orang dan membantu tim, membuka juga tim-tim yang ada di berbagai kota? Oke, baik Bu. Jadi kalau saya itu Bu selalu membantu mitra-mitra Bu yang utama. Nah, jadi mitra-mitra yang utama ini kita bantu dia minimal buat nabungnya gratis dulu Bu. Di situ. Jadi setelah nabung gratis, nah nanti baru kita tawarkan ke jenjang selanjutnya itu tim agensi. Nah dari tim agensi baru ke leader agensi Bu. Itu di situ. Jadi kalau saya sederhana aja Bu di sini. Jadi kita lebih banyak bantu di sini mitra sampai posisi di leader agensi Bu di situ. Karena di posisi leader agensi pun rata-rata mereka sudah mulai bisa mandiri Bu di situ. Jadi kita mungkin hanya koordinasi lagi, dan jenjang selanjutnya untuk ke bronze, ke silver, ke gold itu kan pilihan mereka masing-masing. Artinya kalau memangnya dia mau perjuangkan ya kita pun bisa masih perjuangkan secara tim seperti itu Bu. Jadi intinya balik lagi ke komitmen diri sendiri Bu. Yang dibilang tadi sama Pak Susanto ya adalah modalnya kemauan ya. Kalau saya sama aja 1M gitu, mau kemauan, intinya itu dulu. Artinya kita punya kemauan, tekad yang keras, ya kita meyakini ini pasti jalan Ibu di situ. Dan yang paling utama juga kita mau belajar, mau mengosongkan gelasnya. Karena saya pribadi saat itu Bu ya, saya harus mengosongkan gelas saya gitu. Karena saat itu saya dibimbing langsung, dibina langsung sama upline saya yaitu Pak Henry, seorang anak muda. Saat itu beliau berusia 23 tahun. Bu saat ini sudah 27 tahun. Nah saat ini pun dia sudah platinum agensi. Dia selalu support saya Bu dari dulu sampai sekarang di situ. Dan saya mau selalu dibina sama dia gitu Bu. Padahal saya dulu kan biasanya mimpin Bu, saya punya usaha konvensional, tapi saya rubah itu Bu. Saya mau harus dipimpin dulu baru saya di sini bisa mimpin di situ Bu. Ya, luar biasa Pak ya. Jadi di sini yang penting kita mau belajar ya. Tidak peduli siapapun orang yang sudah sukses di bisnis ini, kita perlu untuk mengosongkan kelas untuk belajar. Betul. Karena namanya memulai usaha itu kalau kita belajar dari orang yang sudah berpengalaman tentunya akan sangat membantu kita untuk mengalami percepatan. Jadi buat sahabat-sahabat 3i Networks yang ada di luar kota maupun dimanapun yang sedang menonton 3i Live Channel ini, ingatlah bahwa kunci utama kita untuk berhasil di bisnis 3i Networks adalah yang pertama punya kemauan. Kenapa? Banyak orang di luaran sana yang mampu, ya punya kemampuan, mampu jago bicaranya, marketingnya hebat, bahkan mungkin punya relasi yang banyak, tapi karena mereka kemauannya tidak ada, maka bisnisnya juga tentu nggak jalan. Nah, tapi dengan orang-orang yang sederhana, yang hanya punya satu kemauan yang kuat, tekad yang kuat, bisnisnya pun bisa berjalan. Baik Pak Andreas, ini mungkin Bapak juga bisa memberikan tips-tips sukses atau pesan dan kesan, apa sih closing statement buat mitra-mitra, sahabat-sahabat 3i yang sedang menonton, untuk mereka mendapatkan magic moment, apa sih yang harus mereka kerjakan untuk bisa berhasil di bisnis ini? Oke, baik. Terima kasih Bu Esther, buat rekan-rekan sahabat 3i di Indonesia dan juga yang di luar negeri, pastikan buat tujuan nabungnya dulu, gitu. Karena biar bagaimanapun di sini kita harus buat tujuan nabungnya dahulu, buat perencanaan ke depan untuk apa. Misalkan setelah 5 tahun kita nabung, nanti uangnya kita endapkan, misalkan nanti itu buat biaya sekolah, anak sekolah, atau mungkin buat biaya mengumrohkan orang tua, gitu, atau misalkan nanti buat dana pensiun. Jadi dibuat dulu tujuan tabungannya. Nah, setelah tujuan nabungnya sudah ada, baru kita mulai berbisnis. Yang artinya berbisnis pun ya harus di sini mengikuti saran dari upline Anda semua. Karena biar bagaimanapun upline Anda adalah support buat diri Anda sendiri di situ. Dan intinya buat setting goal dalam punya pencapaian waktu 1 sampai 3 tahun ke depan, ingin memiliki income ideal yang berapa. Kalau saya dulu selama saat saya join, saat itu saya menerapkan 1 sampai 3 tahun ke depan. Saat 2016 yang lalu, 2019 saya harus punya minimal 10 juta karena yang ideal saat itu. Dan akhirnya ya luar biasa pencapaian tersebut saya dapatkan
bahkan di atas 10 juta. Jadi dibuat setting goalnya dahulu buat teman-teman rekan-rekan mitra VA semua. Nah, nanti di situ mulai bantu mitranya. Buat mereka yang ada di Indonesia, mitra-mitranya minimal AJI dulu. Jadi sudah rekrut, pegang, antarkan ke AJI, punya sertifikat AJI. Nanti setelah punya sertifikat AJI, bisa teman-teman dibantu mitranya untuk nabungnya gratis. Setelah nabung gratis, jenjang selanjutnya di tim agensi, lalu ke tingkat leader agensi. Nah, jadi seperti itu aja buat teman-teman rekan-rekan semua. Yang penting tetap semangat, tetap fokus, komitmen, dan konsisten. Dan saya juga berterima kasih buat Bapak Raymond yang selalu mensupport saya, membina saya, hingga saat ini saya masih tetap di jalur yang benar. Seperti itu, intinya jangan sampai kita keluar dari rel yang sudah benar di sini buat rekan-rekan semua. Gitu. Karena semua sama di sini, kita harus mulainya dari yang kecil dulu, mungkin dari nilai bonus yang kecil dulu, semua bertahap, nggak mungkin semua langsung instan gitu, langsung cepat kita dapat. Jadi punya setting goal yang ideal minimal 1 sampai 3 tahun ke depan, jadi punya setting goal yang tepat. Itu saja